Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Jokowi sebut ya pilpres itu urusan partai, jangan presiden ikut-ikutkan ya. Ya, kenapa sih kok pelin-pelan ya? Dalam artian Pak Jokowi mengatakan seperti itu, tapi di satu sisi ngurusi copras-capres begitu ya. Ya, karena memang pada hakikatnya kenapa kok Pak Jokowi mengatakan seperti itu tapi tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya. Ya, karena banyak spekulasi ya. Bahkan ya berita-berita lain menunjukkan bahwa kata Zulhas ini 5 partai ini di bawah komando Pak Jokowi begitu kan. Tapi kenapa Pak Jokowi ya tidak mau ya dikaitkan dengan pilpres ini begitu? Ada apa begitu kan ya? Seharusnya di detik-detik Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi menjadi presiden, seharusnya dia memberikan kontribusi besar begitu kan ya. Piala Dunia U20 sudah gagal begitu kan ya. Infrastruktur masih mangkrak sana sini begitu kan ya. Apalagi ya infrastruktur IKN, terus kemudian kereta cepat dan sebagainya begitu kan. Sampai hari ini masih belum tuntas begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Jokowi pilpres ya, pilpres itu urusan partai, jangan presiden ikut-ikutkan. Banyak sekali begitu kan ya. Udah kapan ya yang punya presiden lagi yang antara omongan dan perbuatannya tidak konsisten. Betul juga begitu. Ini kritikan dari netizen begitu. Lah lantas ngapain nggak pakai ngendorse capres ya? Udah lupa apa pura-pura ini. Banyak sekali begitu ya. Bahkan ya semakin dekat ya kelengserannya semakin ngeri dianya rubah kompas 360 derajat ya. Dia yang sibuk cari penerus kok omongan sama perbuatan nggak pernah sinkron ini. Mulut cambaran ya kok bisa ya ini ya orang Indonesia pada digoblokin ya dan penjajah duit dari merusak apa ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Tapi di belakang layar tetap berusaha sebagaimana bisa nunda atau nambah periode ya lupa pada akan kemudian. Tapi perlu diingat bahwa kalau Pak Presiden mengurusi tentang ini begitu salah besar begitu ya. Lebih baik Pak Presiden ngurusi rakyat Indonesia begitu kan sebagai biar kesejahteraan itu ada begitu. Betul bos, termasuk seperti ngendorse capres ya. Presiden tak boleh ikut-ikutan ya. Bapak cukup duduk manis saja. Betul ya. Ini pening lihat presiden ini nanti di endorse, nanti bilang presiden nggak ikut-ikut. Beliau lupa ya dengan apa yang beliau katakan atau gimana deh, aduh ini. Gimana sih ya ini sana sini lain dia disindir yang suka nyundul-nyundul ya. Apa mungkin ada lebih dari satu orang yang berperan sebagai Jokowi sehingga apa yang diucapkan satu lainnya itu berbeda? Beneran nanya. Karena kalau nanya satu orang pasti dia ingat apa yang pernah diucapkan dan nggak akan bertolak belakang. Iya, karena Pak Zulhas mengatakan ya akan di bawah komando Pak Jokowi. Terus kemudian Pak Jokowi mengatakan tidak mau ikut-ikutan dengan pilpres. Kok saling lempar sana sini begitu? Ada apa begitu ya? Ini bukan ikut-ikutan, cuma situasi yang ikut-ikutan. Mau nggak ngaku nanti malu loh. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu ya. Inilah ngomong rambut putih siapa bos. Waduh ini presiden itu harus menjaga semua tahapan ya berselenggara sesuai jadwal dan ketentuan ini. Jangan didengerin pelupa plus ya pembohong puas yang banyak sekali ada pro dan kontra begitu kan ya. Ini bahkan ini skenario Jokowi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Jokowi pilpres itu urusan partai jangan presiden ikut-ikutkan ya. Dikutip dari Gelora ya. Pilpres 2024 merupakan urusan partai politik bukan presiden. Untuk itu presiden tidak perlu ditarik-tarik dalam pesta demokrasi 5 tahunan ya. Begitu pas Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan di acara silaturahmi Ramadan kantor DPP PAN ya Jalan Warung Buncit Jakarta Selatan. Jokowi menyinggung para ketua umum ya partai politik yang kerap meminta restunya dalam menentukan arah Pilpres di 2024. Bahkan ya, jadi yang namanya pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu ikutkan ya. Tapi sering ketua partai itu dikit-dikit bilang sudah restu presiden, ujar Jokowi sambil tertawa. Ya, karena memang bawahannya mengatakan seperti itu mungkin sudah ada restu begitu. Ngapain juga begitu kan ya. Dalam artian bahwa kalau tidak ada restu tidak mungkin ya di bawahannya itu mengatakan seperti itu begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi
apa yang selama ini dilakukan Pak Jokowi agak pelin-pelan begitu. Satu ngomong copras capres, satu ngomong mau tidak diikut-ikutan tentang itu begitu kan ya. Seharusnya independen begitu kan. Dalam artian bahwa ya Pak Jokowi harus menghindari itu begitu ya. Lebih baik berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, terus kemudian bagaimana cara kita menangani angka kemiskinan dan sebagainya begitu ya. Tetapi perlu diingat ya Pak Jokowi ya, karena memang kepentingan-kepentingan di luar sana banyak mungkin ya di belakang Pak Jokowi ya. Akhirnya apa yang terjadi begitu, bingung juga istana begitu ya. Ini bahkan di sini disebutkan, jadi yang namanya Pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden ikut-ikutkan, tapi sekarang ya ketua partai dan dikit-dikit bilang sudah restu presiden, ujar Jokowi sambil tertawa. Saya kadang-kadang berpikir apa hubungannya? Nggak ada hubungannya imbuhnya. Jokowi juga menyinggung sejumlah ketum ya partai yang kerap mengklaim telah mendapat restunya dalam membangun koalisi Pilpres. Sekali lagi Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak ada urusan dengan hal-hal yang berbau Pilpres. Wah, kok cuci tangan sekarang begitu? Ada apa ya Pak Jokowi begitu ya? Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa? Nggak ada urusan membangun koalisi mencalonkan seseorang, katanya. Ya restu itu, ya minta restu itu bagian dari etika sebagai ya menteri-menteri Pak Jokowi di situ, begitu kan ya. Ya pada hakikatnya kan apa salahnya juga begitu Pak Jokowi, ya ada orang yang datang kepada Pak Jokowi minta restu, apa salahnya juga begitu kan. Tapi di satu sisi kenapa Pak Jokowi masih copras-capres sana sini begitu kan, endorse sana sini dan sebagainya gitu. Itu yang dilihat oleh netizen hari ini begitu kan. Bahkan memungkinkan kalau Pak Jokowi ini ketika tidak berkuasa bisa mengotak-atik sana sini begitu kan ya. Semua apapun itu akan dijalankan oleh program oleh pemimpin lainnya. Karena apa? Karena itu sudah berubah undang-undang di situ begitu ya. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi saya rasa bertolak belakang dengan ucapannya sendiri begitu kan ya. Suatu saat nanti akan terbukti begitu kan. Bahkan dalam 5 partai yang datang itu adalah Caimin, ada Prabowo, ada Pak Zulhas, terus kemudian ada Pak Erlangga, terus kemudian ada dari partai P3 ya kalau nggak salah di situ. Akankah ini menjadi naungan di bawah Pak Jokowi atau komando Pak Jokowi begitu kan? Karena Pak Zulhas mengatakan wah ini di bawah komando Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi menariknya di sini kenapa ya PDIP dan Nasdem tidak datang begitu, apalagi Demokrat, apalagi PKS dan sebagainya begitu. Kok tidak datang? Ada apa begitu? Jangan-jangan diundang atau enggak begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Jadi saya rasa ya PDIP aja tidak datang, ngapain kita harus datang ke situ? Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.